adalah video part 3-nya dari video-video yang kemarin. Yang part 1 itu tentang NONC di kontaktor dan thermal overload ini MCB, dan di part yang keduanya itu tentang rangkaian direct online ya, rangkaian kendalinya. Sekarang di video part 3 ini saya akan mencoba membuat instalasi sederhana ya, direct online, instalasi listriknya menggunakan kontaktor MCB Tor ini dan beberapa push button. Langsung aja kita pasang instalasinya. Pertama kita pasang dulu MCB ke relnya, ke tempat MCB nya, ke rumah MCB. Lalu kita pasang dari sumber satu fasa ya. Di sini ada fasa, satu fasa, ini kabel fasa, ini kabel netralnya. Di sini ada grounding, warna groundingnya itu kuning dan hijau. Nah, kita pasang dulu. Di sini in, di sini out ya. Lalu kita pasang lagi kabel netralnya di terminal netral, dan yang hitam ini fasa di output MCB. Dan yang warna biru ini sesuai dengan kuil tahun 2000 peraturan umum instalasi listrik, itu kabel biru itu netral, kabel hitam itu adalah fasa. Dan pemasangan pun dari sumber itu kabel yang warna biru itu yang netral harus ada di sebelah kanan, sedangkan yang fasa itu sebelah kiri. Nah, di sini saya pasang langsung ke terminalnya di sini. Nanti dari terminal ini dibagi lagi ke bagian kontaktor, ke thermal overload, dan ke komponen lain. Sebelumnya kita cek dulu di sini ada tegangan atau enggak. Kita nyalakan dulu ke 220 volt AC. Di sini ada, nah touchpad pun nyala, di sini ada tegangan ya, dan di netral tidak ada tegangan. Nah, sebelumnya ini belum dialiri arus ya. masih tegangan masuk aja, dikarenakan jika MCB ini sudah menggunakan beban, otomatis arus ada, dan sekarang masih ada tegangan aja. Arus itu belum mengalir. Nah, di sini di kutub yang outputnya ini, output MCB belum ada tegangan, tapi kalau kita nyalakan MCB-nya, dia akan menyala. MCB ini keadaan normally close ya sekarang, dan ini normally open. Setelah itu kita matikan MCB-nya, dan dari sumbernya kita matikan dulu. Dari sini kita sekarang pasang dulu kontaktor dan thermal overload ini. Di sini ada T1, T2, T3 disambungkan ke tembaga yang ada di kutub thermal overload ini. Kita pasang. Setelah pas kita pasang, kita kencangkan dulu kontak-kontaknya. Nah, setelah pas, di sini kontaktor dan thermal overload relay sudah selesai dipasang ya. Sekarang kita sesuai dengan gambar di sini, dari fasa T itu, dari yang tadi fasa itu masuk ke MCB, dari MCB keluar masuk ke kontak NC di thermal overload relay ya, ini di kontak bantu 59 dan 56. Di sini ada kontak bantu ya 59 56 di sini di NC. Kita pasang lagi di sini. Hitam ini adalah fasa.
9596 masuk ke normally close, push button normally close. Di sini saya sudah menggunakan push button kecil ya. Kita pasang di sini, bagian yang sebelahnya itu kita pasang di NC. NC ini masuk ke push button on ya, push button NO, dan diparalelkan ke kontak bantu kontaktor 1 ini di terminal 13 NO ya. Di sini ada terminal 13, kita pasang dulu terminal 13-nya. Button NC, maaf, push button NO normally open, kita sambungkan ke kontak 13, maaf, maksudnya terminal 13 ke A1. A1 itu adalah coil kontaktor ini ya, coil kontaktor ini di A1. Kita pasang dulu. Push button NC dan NO nya, lalu di bawah ini coil di A2 ini, terminal A2 kontaktor masuk ke netral. Nah, kita pasang kabel biru netral di A2 kontaktor terminal. Pasang netral juga. Nah, netral ini tanpa MCB ya, langsung masuk ke kabel netral di sumber. Sekarang kita bikin rangkaian penguncinya. 14 outputan dari NO ini, 14 masuk ke coil ke A1. Nanti kita sambungkan ke coil A1. Nah, lalu dari terminal kita sambungkan ke A1, kabel yang masuk ke 14. Seperti ini. Untuk mengetahui nyala atau tidaknya kontaktor ini, saya menggunakan lampu indikator ya. Nggak saja ini lampu indikator. Kita pasang lampu indikator on itu di kaki di terminal 14 ini ke netral. Di sini 14, berarti yang sini ya 14 ke netral. Coba kita sambung di sini, dan yang satunya lagi ke netral. Netralnya di sebelah sini. Nah, ini kabel netral bisa, di sini bisa.
ada tegangan ya, kita nyalakan MCB berada tegangan sesuai dengan jalur. Kita coba lihat ada tegangan ya, ada tegangan masuk ke NC nya, ada tegangan NC, dan NC ini terminal 9596 kan ya, NC normally close, dia tertutup, jadi ada sambungan, otomatis dia nyala. Ini nyala, masuk ke push button masuk ke terminal 3. Maaf tadi videonya di skip dulu dikarenakan memorinya penuh. Sekarang saya ganti memori dulu. Nah sekarang tadi masuk ke mana, ke 13. Ya di 13 ini ada tegangan, sedangkan di seberangnya itu 14 tidak ada tegangan, dikarenakan 13 dan 14 ini adalah kutub kontak NO normally open, jadi dia terbuka, tidak tertutup, tidak tersambung. Sedangkan ketika nanti hidup kontaktornya, NO dan NC ini NO ini akan menjadi NC, menjadi tertutup. Ketika mengalir arus dari NO ini, dia masuk ke A1 dan akan terus menyalakan A1 menyala, akan mengubah NO menjadi NC. Ketika NC dialiri akan masuk ke A1 dan terus berulang seperti itu, maka akan terbentuklah interlock terkunci. Kita coba nyalakan di push button off ini. Push button off tidak akan berpengaruh ya, dikarenakan dia itu memutus memutus arus di rangkaian kendali ini, jadi dia tidak berfungsi kalau dari start awal. Sekarang kita hidupkan dan indikator menyala, dan kontaktor pun terkunci di sini. Nah yang tadi 13 dan 14 itu adalah terbuka, sekarang dia punya tegangan ya. Ketika kita matikan di push button off, dia akan terputus NO di sini di 13-14. Jadi kita mainnya itu di 13-14 di kontaktor normally open untuk penguncian si kontaktor ini. Nah di sini pun di tombol di timer open-nya pun kita bisa gunakan. Contohnya ini kan sudah nyala, kita matikan lewat yang tes kemarin ya, lewat trip. Contohnya ini trip nih, nah otomatis mati. Kenapa bisa mati? Dikarenakan NC di sini berubah menjadi NO, terbuka tuh. Di sini tidak ada tegangan, sedangkan sebelahnya ada tegangan, dikarenakan dari sumber MCB tadi. Gimana kita cara untuk menyalakan kembali? Nah, kita tekan tombol reset dan kita ulang lagi untuk menyalakannya. Kontaktor pun terkunci kembali dan menyalakan indikator. Ini untuk rangkaian kendalinya ya. Untuk rangkaian dayanya, nah, seharusnya kan di sini 3 fasa ya. Nah, line 1, line 2, line 3 masuk ke kontaktor dan dioutputkan ke motor 3 fasa ataupun kontak-kontak ataupun panel hubung ya. Nah sekarang kita coba menyalakan lagi ya. Pertamanya kita itu menyalakan MCB nya. MCB sudah menyala dan arus pun, tegangan pun akan mengalir nantinya ke terminal, lalu ke kutub, ke kontak NC di 9596 ini. Nah, contohnya kita sekarang nyalakan, kontaktor pun menyala, dan ketika kita matikan, kontaktor pun akan kembali mati dan tidak bekerja. Nah, di sini pun di thermal overload ini kita bisa mematikan dengan menekan tombol stop ya. Contohnya ini kan nyala, kita tekan tombol stop,
akan terputus dikarenakan kita putuskan dari sumbernya langsung ya, dari MCB di kontak ini. Seperti itulah. Nah, contohnya ketika thermal overload ini trip, si motor 3 pasanya yang dibebani motor 3 pasa ini trip, contohnya ya simulasi tripnya aja. Contoh pertamanya gini, ini nyala, dia motor lalu trip, motor trip. Sebelum tombol reset di sini ditekan, tombol di sini tidak akan berfungsi, kecuali kalau di sini pun stop, sama tidak berfungsi. Jadi kalau kita reset dulu, di reset baru bisa menyalakan, bisa matikan. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih telah mampir di channel saya di Tukang Solder Amatiran. Jika video ini bermanfaat, like videonya dan silahkan komentar bebas yang penting sopan ya. Silahkan like, subscribe channel ini jika memang bermanfaat ya. Semoga bermanfaat juga. Di sini saya sharing berbagi di channel Tukang Solder Amatiran, dan selamat sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.